halaman 38 di PDF kami. Kemudian insyaallah taala akan tiba waktunya nanti para wali murid juga membacakan kitab ya. Jadi akan tiba pada waktunya wali murid untuk membacakan kitab. Tapi gimana? Saya belum bisa bahasa Arab, Ustaz. Jadi nanti insyaallah akan diumumkan mungkin 4 hari sebelum hari Sabtu gitu, 3 atau 4 hari gitu kan. Jadi misalnya hari Sabtu itu yang baca Bapak Fulan, kita akan memberitahu gitu. Jadi beliau mempunyai waktu mungkin 3-4 hari itu untuk menyetorkan bacaannya kepada Ustadz salah satu guru An-Najm atau siapapun lah gitu. Nanti dalam 3-4 hari itu mungkin beliau pengen harokatin ya bersama Ustadz itu sambil belajar juga nggak ada masalah gitu. Dia baca kitab yang sudah diharokatin tapi harokat usaha dia sendiri gitu. Bukan beli kitab yang sudah diharokatin, tapi harokat itu karena usaha dia. Dia udah menemui Ustadz mungkin 3-4 hari sebelumnya gitu. Mungkin 3-4 hari sebelumnya. Kemudian untuk hari ini insyaallah taala akan ada hadiah 2 khimar. Akan ada hadiah 2 khimar. Berarti para jomblo nggak bisa dapat. Dari nuansa syar'i. Dari nuansa syar'i. Untuk 2 pertanyaan terbaik. Untuk 2 pertanyaan terbaik sesuai tema. Jadi kita harap, karena kita mengharapkan di sini pada aktif ya. Orang-orang di sini semua aktif, jadi jangan pasif, jangan satu arah doang, tapi kita betul-betul aktif gitu. Jadi diharapkan setiap selesai itu ada betul-betul pertanyaan. Dan untuk 2 pertanyaan terbaik akan ada hadiah. 2 khimar dari nuansa syar'i gitu. Ada hadiah 2 khimar untuk 2 pertanyaan terbaik, dan pertanyaan itu sesuai dengan tema berhubungan dengan pelajaran. Kenapa? Agar dicek gitu betul-betul fokus nggak pada pelajaran tadi. Betul-betul fokus nggak pada pelajaran tadi. Oke. Oke. Ustadznya sudah hadir ya? Alhamdulillah. Oh ya, oke. Jazakallah khair. Oke, karena sudah alhamdulillah Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita, maka sekarang kita berikan waktunya kepada Al-Ustadz Al-Fadil Ali Hasan Bawazir Helsi hafizahullahu taala. Fadhil Ustadz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Atas rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, yang di dalam buku ini kita lebih mendalami dan menekankan tentang adab dan akhlak di dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu, baik bagi guru, baik bagi santri, dan yang lain sebagainya. Dan kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Barakallahu fikum. Siapa yang insyaallah membaca pada kesempatan ini insyaallah? Silakan Ustaz Muhammad Bima. Baik, nabda. Tafadhal Ustaz. Baik. Wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtagillul malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wad du'a lahu
وتضع له أجنحتها وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها فقيل التواضع له وقيل النزول عنده والحضور معه وقيل التوقير والتعظيم له وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده. Hasbuka huna Ustaz. Barakallahu fiik. Penulis rahimahullah menyampaikan di dalam penjelasannya setelah menyampaikan hadis yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, yaitu hadis yang menjelaskan man salaka tariqan yatrubu fi ilman sulika bihi tariqun min turuqil jannah dan seterusnya. Dan setelah menyampaikan hal ini, penulis menyampaikan ketahuilah bahwa tidak ada kedudukan martabat yang lebih tinggi melebihi martabat yang para malaikat dan yang lainnya pun beristighfar serta mendoakannya. Ya, berdasarkan hadis yang sebelumnya yang menjelaskan bahwa wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya bagi orang yang berilmu segala yang di langit dan di bumi sampai ikan yang di lautan pun beristighfar ya terhadap atau untuk orang yang berilmu. Ini menunjukkan akan keutamaan orang yang berilmu ya, dan yang mendakwahkan ilmu ini bahwa para malaikat pun sibuk mendoakan mereka. Ya, ini menunjukkan martabat yang tinggi dari martabat orang-orang yang berilmu. Dan juga para malaikat pun menundukkan sayapnya untuk orang-orang yang berilmu. Dan kemudian penulis mengatakan bagaimana doa orang yang saleh itu dikejar dan dicari, diharapkan karena diyakini akan kesolehannya, maka bagaimana dengan doa para malaikat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, muhakkik menyampaikan di dalam ta'liqnya mengenai bahwa ini jika dipahami bahwa para malaikat itu lebih mulia ketimbang orang-orang saleh dari kalangan manusia. Adapun pendapat yang rajih dari para ulama salaf adalah orang-orang saleh dari kalangan manusia lebih utama dari para malaikat. Ya, karena ini sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena nantinya para malaikat alaihi wassalatu wassalam akan menjadi pelayan bagi orang-orang saleh, ya sebagaimana mereka membantu dan mensupport manusia di kehidupan dunia ini, demikian pula kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maksud dari penjelasan penulis di sini adalah jika doanya orang saleh itu dicari dan diharapkan, maka bagaimana dengan doanya para malaikat? Ya, bagaimana dengan doanya para malaikat yang kita berharap bahwa kita banyak didoakan oleh para malaikat. Dan memang benar ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah bahwa doanya para malaikat ini mustajab karena mereka adalah hamba-hamba yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang baik. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka tidak pernah berbuat maksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan dan keagungan para malaikat alaihimussalam yang mereka ini para malaikat itu adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ketika mendoakan orang-orang yang berilmu, doa ini pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Ketika mereka ditugaskan untuk beristighfar dan mohonkan ampun untuk orang-orang berilmu, karena memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka, menciptakan mereka untuk tugas yang mulia ini. Dan ini menunjukkan syaraf, kemuliaan tambahan bagi orang-orang yang berilmu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan banyak kemuliaan. Kemudian penulis rahimahullah menyampaikan tentang makna malaikat menundukkan sayapnya. Ya, terjadi perbedaan makna, perbedaan pendapat tentang makna dari apa maksud malaikat menundukkan sayapnya ini.
Ada yang mengatakan adalah tawadhu, artinya merendahkan hati mereka, ya, merendahkan diri mereka di hadapan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa duduk di samping orang berilmu dan hadir di majelis ilmu. Ada yang mengatakan bahwa menghormati dan mengagungkan orang yang berilmu. Dan ada yang mengatakan maknanya adalah membawa tahmiluhu 'alaiha fatu'inuhu 'ala bulughi maqasidihi. Jadi para malaikat itu mengantarkan, membantu orang-orang berilmu tersebut untuk sampai kepada tujuan-tujuannya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentang makna yang berbeda, ikhtilaf yang berbeda ini bukan berarti adalah ikhtilaf yang saling menggugurkan satu dengan yang lainnya. Jadi makna yang disampaikan oleh para ulama salaf terhadap satu ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, sebagaimana faedah ini bisa antum ambil dari muqaddimah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan di dalam usul tafsir yang beliau sampaikan di muqaddimah kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwa perbedaan makna yang disampaikan oleh para a'immatus sunnah, para ulama salaf, bukan saling menggugurkan satu dengan yang lainnya, namun saling mendukung satu makna dengan makna yang lainnya. Jadi perbedaan penafsiran yang seperti ini tidak melebihkan yang satu dan merendahkan yang lain, mengutamakan yang satu, mengesampingkan yang lain. Namun semua makna ini memperkaya makna dari hadis Nabi SAW yang sedang kita bahas. Jadi mengandung semua makna itu. Jadi ketika malaikat merendahkan, menundukkan sayapnya, ini maksudnya adalah malaikat tawadhu, merendahkan hatinya di hadapan orang-orang berilmu. Para malaikat duduk di sana, hadir bersama orang-orang berilmu. Para malaikat menghormati dan mengagungkan orang-orang berilmu. Para malaikat mensupport, mendukung apa yang diharapkan dan membantu apa yang diharapkan oleh orang berilmu untuk mencapai apa yang diinginkan dari ilmu yang mereka pelajari. Ya, membantunya di dalam hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal istamir ustazana. Wa amma ilhamul hayawanati bil istighfari lahum faqila li'annaha khuliqat limasalihil ibadi wa manafi'ihim wal ulama'u humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrumu wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafyid darari anha. Nah, hasbukunna Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian penulis rahimahullah menyampaikan apa maksud dan hikmah dari para malaikat, bahwa binatang itu beristighfar untuk orang-orang berilmu. Apa hikmah di balik itu? Kenapa sampai setinggi itu dan semulia itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang berilmu, hingga para hewan pun diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka beristighfar untuk orang-orang berilmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama, hikmah yang disampaikan adalah karena binatang dan makhluk yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kemaslahatan seluruh makhluk, seluruh hamba-hambanya. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi untuk kita ambil maslahat dan manfaatnya. Ini diantara hikmah awalnya. Dan kemudian juga hikmah yang lebih baligh, yang lebih nyata dalam hal ini adalah orang-orang berilmu, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mereka, orang-orang berilmu menjelaskan tentang mana yang halal, mana yang haram, dan juga walaupun terhadap binatang yang jelaskan, kita ditugaskan untuk menjelaskan bagaimana kita berbuat ihsan kepada mereka. Ya, kita diajarkan kepada kita semuanya mana binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh misalnya. Seperti apa? Kodok. Ya, la taqtul difda'. Jangan kamu membunuh kodok, karena kodok ini suaranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk membunuh semut, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Juga kita dilarang untuk membunuh lebah misalnya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Juga misalnya hadis Nabi SAW, innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan agar kita berbuat ihsan, berbuat baik di dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha falyurih ahadukum dzibhatahu. Disebutkan bahwa
walihidda syufratahu wal yarhad. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar kalian berbuat ihsan di dalam segala sesuatu. Ya, maka jika kalian membunuh, membunuhlah yang dengan yang baik. Jika kalian menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ya, maka ketika kalian menyembelih hewan kurban, hendaklah kalian mempertajam pisaunya dan menenangkan hewan sembelihan kurbannya. Ini kemaslahatannya untuk siapa ya ikhwatal iman? Kemaslahatannya adalah untuk hewan kurban itu sendiri. Ya. Dan banyak lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ini ada sifatnya umum. Wala tusidu fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan dosa-dosa tangan-tangan manusia. Yang ini mengajarkan kepada umat manusia dan itu disampaikan melalui lisan orang-orang berilmu, para ulama, para dai yang berdakwah mengingatkan agar setiap umat manusia, setiap terutama kaum muslimin, orang-orang yang beriman di antara mereka agar berbuat ihsan kepada sesuatu, kepada segala sesuatu. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan bahwa iman itu bertingkat cabangnya, 70 lebih cabangnya. Yang paling tingginya la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah menghilangkan kotoran dari jalan. Bagaimana juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita dalam salah satu hadisnya yang sahih tentang salah satu mukjizat beliau ketika beliau masuk di salah satu kebun kurma dari sahabat Ansar dan mendapati seekor onta yang onta ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian onta itu menangis dan menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa onta ini dibebani pekerjaan yang lebih dan diberi makanan yang kurang. Dari sini Nabi SAW mengingatkan agar bersyukur, mensyukuri nikmat Allah berupa binatang atau kendaraan atau apapun yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan dengan memberikan hak-haknya, Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita dan hadis itu kita dengarkan, kita dapati melalui lisan dan karya-karya para ulama yang mengajarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa seorang wanita pezina karena berbuat baik kepada seekor anjing. Sehingga sahabat bertanya, hal fil bahaimi ajr ya Rasulullah, berbuat baik kepada binatang apakah akan mendapatkan pahalanya juga? Fi kulli kabdin raghbatin ajr. Kebaikan yang kamu lakukan kepada setiap jantung yang berdetak, kamu akan mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal akhi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada'i qala ba'duhum hadha ma'a anna a'la mali syahidi damuhu wa adna malil alimi midaduhu wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min fikhin fi dinin wala faqihun ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Nah, yakfi hunasa. Barakallahu fiik. Kemudian penulis membawa beberapa hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang hadis yang beliau sampaikan di sini yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada. Bahwa nanti pada hari kiamat beliau menisbatkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tintanya para ulama ditimbang dengan darahnya para syuhada dan beliau mengutip perkataan sebagian ulama yang mengatakan sedangkan yang paling berharga dari para syuhada adalah darah mereka, sedangkan yang paling murah dari orang yang berilmu adalah tintanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, namun hadis ini tidak sahih, bahkan hadis ini adalah hadis palsu, ya, hadis ini adalah hadis palsu. Jadi kita perlu memahami bahwa manhaj dan sikap para ulama di dalam menyikapi hujjah dan istidlal, ya, dalam menyampaikan dalil, para ulama itu menjadi dua kelompok besar. Ya, kelompok besar yang pertama adalah tidak berhujjah di dalam bab apapun, di dalam bab-bab ilmu, ya, hukum, termasuk juga dalam fadailul a'mal, dalam fadilah-fadilah amal yang menjelaskan tentang targhib wa tarhib, kecuali mereka harus bersumber dari riwayat-riwayat yang sahih.
Siapa di antaranya? Seperti Imam Bukhari dan Muslim. Ya, antum membaca dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bukan cuma sekedar menjelaskan tentang hadis-hadis hukum atau akidah saja, tapi juga banyak membahas tentang hadis-hadis fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal. Maka di dalam kitab-kitab sahih tersebut, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau rahimahumullah, Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mencantumkan kecuali hadis yang sahih saja. Sebagian ulama yang berikutnya adalah mereka yang akidah dan ibadah harus merujuk kepada hadis yang sahih saja. Ya, tidak boleh merujuk kepada hadis yang dhaif sama sekali. Yang dhaif tidak boleh. Namun mereka sedikit menggampangkan terkait tentang hadis yang dhaif. Dan mereka mengatakan bahwa hadis yang dhaif boleh dipakai di dalam masalah fadilah amal, yang menjelaskan tentang keutamaan suatu amalan tertentu. Sebagian ulama yang merujuk dengan pendapat yang kedua ini, diantaranya adalah merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang mengatakan bahwa kami ketika meriwayatkan tentang halal dan haram kami agak ketat. Namun ketika membicarakan tentang keutamaan dan sebagainya, kami lebih menggampangkan. Kami menggunakan hadis yang dhaif, atau bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwa hadis dhaif lebih baik ketimbang merujuk kepada sekedar pendapat ulama. Yang seperti ini ikhwatal iman perlu dipahami, ya. Memahami kalimat-kalimat ungkapan-ungkapan para ulama ini harus dirujukkan kepada ulama juga. Jangan sampai dengan gampangnya sebagian masyarakat awam, ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, memakai hadis dhaif itu lebih afdal daripada mengikuti pendapat para ulama. Akhirnya kecenderungan untuk mengikuti hadis-hadis yang lemah. Apalagi kita kita belum membahas tentang hadis palsu, ya. Ini hadis yang derajatnya adalah lemah, ya. Sebagian orang dengan menggampangkan seperti ini, kemudian dengan enaknya dia mengutip, menukil, menyampaikan, meriwayatkan, dan mengamalkan bahkan hadis-hadis yang lemah tersebut. Dan ini adalah fatal kesalahannya, sesuatu kesalahan yang fatal. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi, yang saya kutip, itu telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibnu Salah. Ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Ba'ithul Hadits, dalam Al-Mukhtasar, Syarah Mukhtasar Ulumul Hadits, ya, Mukhtasar Ulumul Hadits yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa maksud dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis dhaif tersebut maksudnya adalah hadis hasan, bukan hadis dhaif, tapi hadis hasan, yaitu hadis yang derajat kesahihannya lebih rendah ketimbang hadis sahih. Kenapa beliau menyebutnya dengan hadis dhaif? Karena di masa beliau, di masa Imam Ahmad bin Hanbal, istilah hadis hasan itu belum ada. Hadis hasan itu baru ada di masa Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ya, di masa Imam At-Tirmidzi. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, mengenai syarat yang dibolehkan oleh sebagian ulama yang mengikuti pendapat yang kedua, yaitu boleh meriwayatkan hadis dhaif di dalam fadilah amal, ya, di dalam fadilah amal, bukan di dalam beramal. Dan ini pun banyak disalahpahami oleh sebagian orang. Ya, mereka mengira ini ada ulama yang mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif dalam fadilah amal. Kita katakan, na'am, fadilah amal itu bukan amal. Apa itu fadilah amal? Fadilah amal adalah yang menjelaskan keutamaan suatu amalan. Jadi dari sini dipahami bahwa amalan induknya sendiri harus didukung dengan sebuah riwayat yang sahih. Misalnya, contohnya, sholat duha, ya, atau sholat witir. Salat duha atau salat witir didukung dengan riwayat-riwayat yang sahih tentang keutamaannya. Kemudian di dalam menyebutkan sebagian dari keutamaannya, disebutkanlah riwayat-riwayat yang derajatnya dhaif. Tapi ini salah satu syaratnya, bahwa dijelaskan sebagai fadilah amal, bukan sebagai standar atau rujukan atau dalil di dalam amalan suatu amalan. Sebagian orang misalnya, mereka menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Yasin untuk orang yang sudah mati misalnya. Atau mereka membacakan ayat Al-Quran untuk orang-orang yang sudah meninggal, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang sebagian besarnya bukan lagi dhaif, bahkan maudhu'. Ya, namun mereka dengan gampangnya mencomot perkataan para ulama ini, dan kemudian mereka berdalih dengan perkataan para ulama tersebut untuk membenarkan pemikiran dan pendapat mereka ini. Hadza batil. Ini sesuatu yang batil, yang salah. Salah di dalam beristidlal. Dan di antara manhaj metode ahlul bid'ah di dalam berdalil adalah merujuk kepada hadis-hadis dhaif
di dalam dalil-dalil mereka. Dan bahkan mereka tidak cukup dengan hadis dhaif, tapi hadis palsu. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa hadis dhaif, ya, bagi ulama yang golongan kedua yang mengatakan hadis dhaif boleh dijadikan standar atau rujukan di dalam fadilah amal, mereka mensyaratkan yang pertama, hadis itu tidak boleh terlalu dhaif. Untuk memenuhi syarat yang pertama ini saja, sebagian besar orang yang mengkaji ilmu hadis sudah berguguran. Ya, mereka tidak mudah untuk mengetahui derajat kedhaifan sebuah riwayat. Apakah derajatnya itu dhaif jiddan atau dhaif yang tidak sampai jiddan, ya. Ini supaya dipahami, ya, bahwa menentukan bahwa ini lemah, apakah sangat lemah atau tidak terlalu lemah, atau lemahnya terlalu cukup, istilahnya lemahnya itu cukup rendah gitu misalnya. Yang ini tidak dipahami kecuali orang-orang yang mendalam ilmu hadisnya. Kemudian syaratnya juga diantaranya bahwa itu bukan terkait dengan hukum. Kemudian syarat yang atau akidah, syarat yang berikutnya diantaranya adalah hadis ini didukung dengan riwayat-riwayat yang sahih yang lainnya, bukan sebagai hadis inti, ya. Kemudian yang berikutnya harus disampaikan dengan sirah tamrid, bukan sirah jazm. Apa maksudnya sirah tamrid bukan sirah jazm? Adalah disampaikan dengan tidak memastikan hadis tersebut sebagai sabda Rasulullah SAW. Ya, tidak memastikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini sudah memastikan. Tapi ketika dengan sirah tamrid diriwayatkan dari Nabi, ya, itu menyebutkan dengan sirah tamrid. Diriwayatkan dari Nabi seperti ini. Itu pengucapan kalimat seperti ini mengisyaratkan bahwa itu adalah hadis dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hadis yang dibacakan barusan adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu, dan hadis palsu la faidata fihi, ya, bahwa hadis palsu tidak ada faedahnya. Kita harus skip, kita lewatkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kenapa penulis meriwayatkan menyebutkan husnul dzan kita, mungkin beliau rahimahullah mengutip dari beberapa kitab yang sampai kepada beliau dan tidak sempat memiliki kesempatan untuk menyeleksi ke status dari hadis-hadis ini. Terlebih lagi kitab yang sedang kita bahas ini memang istilahnya tidak mengutip sanad dari hadis tersebut. Bahkan jangankan sanadnya, perawi dari sahabatnya pun terlewatkan dari hadis-hadis yang dikutip oleh penulis. Kemudian penulis rahimahullah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdhala min fiqhin fid din wala faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah lebih utama ketimbang mempelajari ilmu agama, ya. Dan sungguh satu orang faqih lebih berat bagi syaitan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini juga termasuk hadis yang dhaif, ya, termasuk hadis yang dhaif. Bagaimana kita melihat di dalam catatan kaki dari hadis ini disebutkan akhrajahu ad-Darqutni fi Sunan wa Tabrani fi al-Awsat wa ghairu ma an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an. Ya, ini diriwayatkan oleh ad-Darqutni, at-Tabrani dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Qala al-Haythami fi al-Majma', kitab Majma' az-Zawaid, al-Haythami berkata fihi Yazid bin Iyad wa huwa kadzdzab. Di dalamnya adalah terdapat seorang perawi yang bernama Yazid bin Iyad dan dia adalah seorang pendusta. Wa qala al-Baihaqi fi Syu'ab, al-Baihaqi berkata dalam Syu'abul Iman, wal mahfudhu hadha al-lafdhu min qauli az-Zuhri. Ya. Sedangkan riwayat yang terekam dengan baik, artinya bahwa yang benar adalah ini adalah perkataan al-Imam Az-Zuhri. Ya, jadi bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah perkataan al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi riwayat ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah salah satu athar, ya, salah satu athar dari ulama salaf terdahulu, yaitu al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, yang mengatakan, ya, ini bagian pertama dari yang dianggap sebagai hadis ini,
yaitu ma'ubidallahu bisyai'in afdhala min fiqhin fid din. Ya, bagian ini adalah ucapan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah lebih utama melebihi fiqhun, melebihi memahami ilmu agama. Dan kalimat yang serupa dengan ini juga dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada ibadah yang fardu kifayah yang lebih utama ketimbang mempelajari ilmu agama. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adapun penggalan yang berikutnya dari kalimat wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid, dan sungguh satu orang faqih itu lebih berat, ya, lebih susah digoda oleh syaitan ketimbang 1000 ahli ibadah. Ini diriwayatkan dalam beberapa riwayat, ya, diriwayatkan dalam beberapa riwayat, dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tabrani, Ibnu Adi, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Namun semua riwayatnya statusnya tidak jauh berbeda dengan riwayat yang panjang ini, yaitu semuanya adalah riwayat-riwayat yang dhaif dan lemah, ya, riwayat-riwayat yang dhaif dan lemah. Dan penulis menyampaikan kepada kita, mengisyaratkan bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh seorang rawi yang maudhu, ya, yang meriwayatkan seorang pendusta, kadzab, yang mengisyaratkan bahwa bisa jadi hadis ini adalah hadis yang palsu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari sini, walaupun demikian, ada makna yang bisa dipahami, ya, dari hadis yang dhaif ini mengenai susahnya syaitan menggoda seorang ahli ilmu ketimbang ahli ibadah. Ya, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah dari hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, yaitu ketika Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang membunuh 99 orang, ya, membunuh 99 orang, yang kemudian dia bertanya kepada seorang abid, seorang ahli ibadah. Dan ketika dia sampaikan bahwa saya telah membunuh 99 orang, maka ahli ibadah ini mengatakan bahwa 99 terlalu banyak, kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ahli ibadah itu pun dibunuh, ya. Jadi genaplah dia membunuh 100 orang, ya, genap membunuh 100 orang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu dia mendatangi salah seorang alim, ya, sebagai ganti abid, dia mendatangi orang alim, orang yang berilmu. Dan ketika dia mendatangi orang berilmu ini, dia kemudian mengatakan bahwa saya telah membunuh 100 orang. Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan dia mengatakan bahwa apa yang menghalangimu dari diterimanya taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Pintu taubat Allah terbuka lebar. Namun kamu harus hijrah dari tempat asalmu. Kamu menujulah ke satu tempat yang dimana berisi orang-orang yang ahli, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah meninggalkan teman-teman yang fasik, yang buruk, yang menjadi motivasi seseorang untuk terjerumus kembali ke dalam sebuah dosa yang pernah dia lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan nasihat orang alim itu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini di antara faedah bahwa faqih itu lebih susah digoda oleh syaitan ketimbang ahli ibadah, karena ahli ibadah dengan tanpa ilmunya dia kecenderungan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ya, sehingga tidak sedikit misalnya, ya, sebagai contoh terkait dengan qasar ketika safar misalnya, qasar dan jamak ketika safar. Berapa banyak orang yang tidak berilmu menganggap bahwa salat 4 rakaat on time pada waktunya itu lebih diutamakan ketimbang dia mengqasar salatnya, ya, di dalam safar. Ya, ini anggapan sebagian orang dan mengatakan, apalagi dengan dalil-dalil dengan mengatakan, bukankah perjalanan kita sudah ringan, sudah naik pesawat ini dan itu, jadi sudah tidak ada lagi qasar dan yang semisalnya. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang alim ketimbang ahli ibadah. Namun hadis yang kita sampaikan, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal akhi. وعنه صلى الله عليه وسلم
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Yakfi, hasbuhuna Ustaz. Nah. Kemudian penulis menyampaikan lagi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini menyampaikan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, bahwa yang memikul, yang mengemban ilmu ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang terbaiknya, orang-orang yang adilnya, yang mulianya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang mereka ini ya menafikan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu, yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, yang kemudian mereka membantah keyakinan-keyakinan orang-orang yang batil, yang salah. Wa ta'wilal jahilin, dan ta'wil yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, yang bodoh. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini pun ya pada hakikatnya adalah riwayat yang dhaif secara hadis, ya. Sebagai sebuah hadis adalah riwayat yang dhaif sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, akhrajahu Ibnu Abi Hatim fi Taqdimati al-Jarh wa Ta'dil wa Ibnu Adi fil Kamil wal Baihaqi fil Kubra wa ghairuhum an Ibrahim bin Abdurrahman al-Uzri mursalan wa sahhaha hadzal wajha al-Imam Ahmad rahimahullah fima naqalahu anhu al-Khallal kama fi Syaraf Ashabil Hadits lil Khatib al-Baghdadi. Ya, disebutkan bahwa diriwayatkan Imam Ibnu Abi Hatim dalam pengantar Al-Jarh wa Ta'dil, Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan yang lainnya dari jalur Ibrahim bin Abdurrahman Al-Uzri secara mursal. Nah, ini menyebutkan, mengisyaratkan bahwa mursal adalah bagian dari hadis dhaif. Kenapa? Mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang tabi'in dari Nabi SAW tanpa menyebutkan siapa nama sahabat yang mereka mendengar darinya. Kemudian Al-Iraqi berkata dalam kitab At-Taqyid wal Idah karya beliau, wa qad ruya hadzal hadits muttasilan min riwayat jama'atin min as-sahabah. Hadis ini diriwayatkan secara bersambung dari beberapa jamaah dari sahabat. Ali bin Abu Talib, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Jabir bin Samurah, kulluhum dha'ifah la yathbutu minha syai'un wa laysa fiha syai'un yuqawwi al-mursal al-madhkur. Wallahu a'lam. Kata Imam Al-Iraqi rahimahullah, riwayat hadis ini diriwayatkan secara bersambung, artinya muttasil itu sampai kepada Nabi SAW sanadnya dari beberapa sahabat dan beberapa jalur sahabat. Ali bin Abu Talib, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Jabir bin Samurah. Namun sayangnya semua riwayatnya adalah lemah, yang tidak sahih salah satu dari riwayat-riwayat tersebut, dan tidak ada satupun yang menguatkan riwayat mursal yang sebelumnya. Ya, artinya statusnya tetap dhaif. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Namun kalimat ini dinukil oleh para imam-imam salaf terdahulu dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, yang mereka mensahihkan makna, ya bukan mensahihkan lafaznya. Bismillah. Secara makna mereka mensahihkan bukan penisbatannya sebagai hadis, tapi sebagai kalimat yang sahih secara makna, ya bukan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di antara fungsi orang-orang yang berilmu, yang mereka adil dengan ilmunya, adalah mereka menafikan tahrif dari orang-orang yang melampaui batas. Tahrif itu adalah merubah-rubah dari maknanya. Dan ini menunjukkan bahwa setiap ahli ilmu, setiap orang-orang yang berilmu di setiap zaman dan waktu, ada orang-orang yang berilmu yang adil dengan ilmunya, ada yang zalim dengan ilmunya. Ya, ada yang adil dengan ilmunya, ada yang zalim dengan ilmunya. Yang adil, namanya adil, dia menempatkan sesuatu pada tempatnya, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang berilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara sifat-sifat mereka, ya, mereka mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ya ahlal kitab la taktumul haqqa bil batil wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di antara sifat-sifat ahlul kitab, mereka mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka tahu. Ya, ada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat itu dalam surat Al-Baqarah, beliau menyampaikan bahwa inilah sifat di antara sifat-sifat ulama su. Ya, di antara sifatnya apa? Mereka mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ya, rata-rata bid'ah atau bid'ah terutama bid'ah idhafiyah adalah seperti itu.
Itu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ada kok dalilnya salawat, namun kemudian mereka dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa innallaha dalil firman Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk bersalawat, kemudian mereka dengan dalil ini mereka berjoget-joget dengan salawat, misalnya nari-nari dengan salawat, ya, dengan tarian-tarian mereka bersalawat. Kami dalilnya ayat Quran, perintah Quran untuk bersalawat. Ini adalah talbisul haq bil batil, mencampur adukkan yang benar dengan yang batil, dan juga menyembunyikan kebenaran. Tidak sedikit dari yang seperti itu, ya, tahu mana yang hak, mana yang batil, namun untuk mempertahankan kedudukannya, statusnya sebagai syekh, sebagai yang disyekhkan atau yang dialimkan, digurukan, kemudian mereka menyembunyikan yang hak ini agar tidak mudah dibongkar, diketahui oleh orang-orang awam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan contohnya sangat banyak sekali, ya, setiap zaman dan waktu kita menghadapi banyak syubhat-syubhat yang di sana banyak orang yang mentahrif firman Allah Subhanahu wa taala, jangankan mentahrif hadis, mentahrif perkataan para ulama, bahkan mentahrif firman Allah Subhanahu wa taala. Istawa ditahrif dengan istaula, ya. Dia diartikan quwwah atau ni'mah dan yang lain sebagainya. Ini merubah makna yang dilakukan oleh sebagian orang dan memiliki keyakinan yang batil di dalam beragama. Keyakinan yang batil dalam beragama yang dilakukan oleh seluruh firqah-firqah sesat, ya, firqah-firqah bid'ah yang diantaranya seperti Khawarij misalnya, yang mudah mengkafirkan sesama umat Islam, atau Murji'ah yang mengatakan hatta orang fasik, sefasik apapun dia tetap beriman misalnya, atau Qadariyah yang menolak takdir, atau Jabariyah yang bersikap hulu terhadap takdir, ya. Semua ini mereka memiliki keyakinan yang batil di dalam beragama, di dalam meyakini keyakinan beragama. Dan yang membantah ini semuanya ilmu dan para ulama. Ilmu dan para ulama. Serta jahilnya orang-orang jahil yang kemudian mentakwil-takwil dengan semau-maunya. Ini juga dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil, ya. Dan sedihnya kita tidak pernah mengalami suatu zaman di mana kejahilan itu sedemikian merebaknya seperti di zaman kita saat ini. Kejahilan dalam konteks agama, ya. Sehingga dalam konteks yang seperti ini, jahil yang sangat dominan yang menguasai banyak manusia, namun di saat yang bersamaan mereka tidak merasa dirinya jahil. Lebih-lebih lagi karena dengan gampangnya mereka menggunakan search engine, Google dan yang lain sebagainya, mereka tidak mau kalah dengan orang berilmu yang menasihati mereka. Ya, ketika diberi nasihat dengan suatu hal tertentu, ya, sekilas saja dengan pencet cari, mereka mencari pendapat yang berbeda. Nih, saya berujuk kepada pendapat yang berbeda dari Anda. Dalilnya ada, ininya ada, dan sebagainya. Dari mana? Dari Google, ya, Syekh Google. Ya, ini yang mereka jadikan sebagai hujjah. Syekh Google berkata begini dan begitu. Ya, Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tafadhal Ustaz. وفي حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وروي. Yakfi huna awalan. Dan di dalam hadis disebutkan yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun, memberikan syafaat pada hari kiamat ada tiga. Ada tiga orang yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yaitu para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Bagaimana status lafaz hadis ini? Ibnu Majah meriwayatkannya, Ibnu Adi meriwayatkan dalam Al-Kamil, Al-Qaili dalam Al-Du'afa. Di dalam sanadnya terdapat Anbasah ibn Abdurrahman Al-Qurashi. Abu Hatim mengatakan kana yadha'ul hadis, ya, bahwa ini dia suka memasukkan hadis. Wal hadis itu maudhu', maka dari sini kita mengetahui bahwa hadis ini palsu. Namun hadis yang menjelaskan tentang makna dari hadis ini, bahwa Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya, orang-orang berilmu, para syuhada dan orang-orang beriman memberikan syafaat adalah riwayat yang sahih, ya, riwayat yang sahih dalam dengan lafaz yang berbeda, Karena saya sampaikan bahwa maknanya benar, tapi sanad dengan lafaz hadis yang seperti ini adalah palsu. Tapi maknanya sahih dalam lafaz dengan sanad yang berbeda, bahwa Nabi SAW menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, syafa'al anbiya wal mursalun, syafa'atil malaika, syafa'al anbiya wal mursalun, syafa'al al mu'minun, ya, syuhada wal mu'minun, bagi arhamur rahimin, bahwa para malaikat dan para nabi telah memberi syafaat,
para syuhada dan orang-orang beriman telah memberi syafaat. Yang tersisa adalah Arhamur Rahimin, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Faqabadha qabdatan ma la yuhsa min khalqihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil segenggam dari makhluknya yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qad saru humama, yang mereka ini telah berada dalam neraka jahanam dan mereka telah menjadi arang. Mereka kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Hadisnya cukup panjang sekali dan hadisnya sahih. Bahkan Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah, beliau mentakhrij secara spesifik hadis ini dalam sebuah risalah, dalam sebuah buku judulnya Hukmu Tarikis Shalah. Hukmu Tarikis Shalah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Ustaz. وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور. ونقل قاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقه أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. Hasbuk, yakfi huna Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian penulis menyebutkan sebuah riwayat dengan sirah tamrid wa ruwiya, ya, dan diriwayatkan. Ya, kita telah bahas sekilas bahwa penyebutan seperti ini mengisyaratkan menurut para ulama ahlul hadis bahwa riwayat itu adalah lemah. Bahwa para ulama pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, ala manabir min nur. Namun penulis mengatakan, muhaqqiq risalah kitab ini menyebutkan maudhu', bahwa hadis dengan lafaz seperti ini adalah hadis palsu. Fihi Ismail bin Yahya wa huwa muttahamun bih. Di dalam sanadnya terdapat Ismail bin Yahya yang seorang perawi yang dituduh memalsukan hadis. Ad-Darqutni mengatakan tafarrada bihi wa huwa kadzdzabun matruk. Naam, Ad-Darqutni mengatakan bahwa Ismail bin Yahya sendirian di dalam meriwayatkan sanad hadis ini, ya, dengan matan ini, sedangkan dia adalah seorang perawi yang kadzdzabun matruk. Bahwa dia seorang pendusta dan ditinggalkan hadisnya. Ya, seorang pendusta. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah bahwa tidak semua kalimat-kalimat indah yang kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW kemudian itu menjadi sebuah hadis, ya, serta merta menjadi sebuah hadis. Ya, bukan keindahan kalimat, bagusnya susunan kata, kemudian dengan gampang seorang mengatakan ini hadis Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Ya, jika kitab-kitab para ulama saja, ya, masih kita melihat di antaranya masih terdapat di dalam buku-buku itu riwayat-riwayat yang dhaif dan bahkan palsu. Kita melihat dunia maya ini adalah dunia yang tak bertuan, yang tak jelas, ya. Sehingga di zaman kita ini dengan gampangnya seseorang menukil, meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, dialog Nabi SAW dengan iblis, dialog Nabi ini dengan Nabi itu, ini dan sebagainya, Nabi SAW dengan malaikat Jibril, ratapan Khadijah radhiyallahu anha sebelum wafatnya, dan banyak lagi kisah-kisah dongeng-dongeng yang dikarang oleh banyak orang yang mereka ini dengan gampang dan entengnya berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbohong atas nama para malaikat, bahkan berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan, ya, ini tidak sedikit yang seperti itu, ya. Dan setiap momentum-momentum, waktu-waktu acara-acara, event-event bid'ah, apalagi, ya, seperti misalnya perayaan Maulid, kemudian dikaranglah hadis-hadis palsu tentang Maulid Nabi, ya. Semua hadis yang menjelaskan barang siapa yang mengadakan Maulid, menghidupkan maulidku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku, dan banyak lagi, ya, buku-buku yang dikutip oleh banyak orang terutama di masa seperti ini mengatakan bahwa ada anjuran-anjuran merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berdalih dengan itu dan dijadikan sebagai hujjah. Padahal sedangkan hadis dhaif saja, jikapun dianggap boleh, itu pun dengan syarat, ya, tidak boleh itu dijadikan sebagai rujukan amal, tapi rujukan dalam keutamaan amal, ya, harus didukung dari amalannya harus didukung dengan hadis yang sahih, yang thabit dan sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak serta-merta ada hadis keutamaan amal kemudian kita mengamalkan hadis yang seperti itu. Hadis ini maudhu, hadis yang palsu. Al-ulama yaumal qiyamah ala manabira min nur. Para ulama berada di atas mimbar-mimbar
pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Kemudian Al-Qadhi Husain bin Muhammad, ya, muhakkik mengatakan Al-Qadhi Abu Ali Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Marwaruddi, beliau wafat tahun 462 Hijriah. An-Nawawi berkata an ta'liqati Al-Qadhi Husain rahimahullah, tentang ta'liqahnya Al-Qadhi Husain, wa ma ajjala fawaiduhu wa aktsara furu'uhu al-mustafadah walakin yaqa'u fi nusakhihi ikhtilafun, bahwa betapa banyak agung yang faedah-faedah dari ta'liqahnya Al-Qadhi Husain rahimahullah, dan banyak dalam cabang-cabangnya faedah-faedah yang besar, namun banyak banyak manuskrip yang berbeda-beda, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Khawatir iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Qadhi Husain bin Muhammad berkata dalam muqaddimah ta'liqahnya, annahu ruwiya an Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau SAW bersabda, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka tidak tercatat baginya satu kesalahan pun selama dia hidup, ya. Lafaznya sudah mengisyaratkan kepalsuannya, maka riwayat ini maudhu', hadis palsu. Imam Az-Zahabi berkata dalam Talkhisul Wahiyat nomor 44, hadza min wad'i Abdurrahman bin Muhammad Al-Balkhi syekhun li ibni Zarqawi, bahwa hadis ini di antara hadis palsu yang dipalsukan oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Balkhi, yang merupakan syekh dari Ibnu Zarqawi, ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan dalam Tanzihu Asy-Syariah karya Ibnu Iraq. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini semakin menegaskan kepada kita bahwa bahayanya hadis lemah, terutama hadis palsu. Ya, bayangkan berapa banyak orang yang membaca kalimat ini, man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, tidak dicatat baginya satu kesalahan pun selama dia hidup. Hanya dengan modal cinta ilmu dan ulama, akhirnya yang penting guyub dengan orang berilmu, yang penting dekat dengan orang berilmu, yang penting mencintai mereka walaupun tidak sedikit pun mengambil ilmu mereka, ya. Yang penting kita ziarah dari satu kuburan ke kuburan orang-orang berilmu sebagai bentuk cinta kita kepada mereka, itu cukup modal kita. Nanti kalau saya mati, kalau saya nanti di api neraka atau naudzubillah seperti itu, maka mereka akan mengatakan bahwa saya nanti akan minta kepada orang syekh alim ini, bahwa syekh, bahwa orang berilmu fulan, alim fulan, sunan fulan, wali fulan, gus ini, ya, bahwa ketika saya hidup dulu saya doyan dengan, saya suka ziarah ke kubur-kuburmu, saya mencintaimu, saya pasang poster-poster foto-fotomu di rumah saya, ya. Dengan modal seperti itu, mereka mengira bahwa dengan begitu saja dia tidak perlu beramal, cukup untuk mengampuni dosa-dosanya dan tidak akan tercatat sedikit pun dosa-dosanya, hanya modal pasang foto orang-orang berilmu. Allahul musta'an. Ini di antara dampak buruk, ya. Maka Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menulis buku yang cukup besar, Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah wa Atharuha Sayyi' lil Ummah, ya. Kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu dan dampak buruknya bagi umat, ya, dampak buruknya bagi umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal istamir ya ustazana. Qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man akrama 'aliman faqad akrama 70 nabiyyan wa man akrama muta'alliman faqad akrama 70 syahidan wa annahu qala man shalla khalfa 'alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Naam, hasbuk, yakfi huna. Wa naqala. Yakfi huna. Kemudian penulis menyebutkan lagi waruya anhu, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faka'annama akrama 70 nabiyyan wa man akrama muta'alliman faka'annama akrama 70 syahidan. Barang siapa yang memuliakan orang berilmu, maka seakan-akan dia memuliakan 70 orang nabi. Dan barang siapa yang memuliakan seorang yang menuntut ilmu, maka seakan-akan dia memuliakan 70 orang yang mati syahid. Ya, ini adalah sama dengan riwayat yang sebelumnya karena potongan dari hadis yang sebelumnya, ya, hadis palsu.
yang dikarang oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Balkhi. Ya, ini adalah hadis palsu yang dikarang oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Balkhi. Dan di dalam riwayat ini mengatakan barang siapa yang orang memuliakan orang berilmu seperti memuliakan 70 orang nabi. Siapa yang lebih utama? Orang berilmu atau nabi? Ya, ini di antara sumber bid'ah yang memunculkan di kalangan kaum sufiyah yang mereka beranggapan bahwa para wali martabatnya, derajatnya lebih tinggi ketimbang para nabi. Ya, bahkan mereka mengarangkan kisah-kisah di antaranya kisah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Mereka katakan Khidir ini bukan nabi karena style dan modelnya ini mirip wali yang nyeleneh, menurut mereka seperti itu. Padahal yang rajih adalah Nabi Allah Khidir adalah seorang nabi dengan risalah yang berbeda dengan risalah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan bukan berarti risalah yang berbeda yang tidak dipahami oleh Nabi Musa menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam martabatnya di bawah Nabi Khidir alaihissalam. Tidak seperti itu. Karena buktinya ulul azmi minar rusul, rasul yang ulul azmi siapa? Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, bukan Nabi Khidir alaihissalam. Ya, dengan kemuliaan kedua nabi tersebut alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi Nabi Khidir alaihissalam seorang nabi, bukan seorang wali. Ya, dan risalah yang beliau sampaikan itu adalah dan sangat banyak sekali bukti-bukti bahwa Nabi Allah Khidir alaihissalam adalah seorang nabi. Di antaranya adalah ungkapan beliau, "Wa ma fa'altuhu an amri." Ya, "Wa ma fa'altuhu an amri." Bahwa aku tidak melakukan ini semua karena perintahku, karena urusanku. Ini adalah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kaum Sufiyah yang mengatakan bahwa para wali itu di atas para nabi, maka membuat mereka ini mengagung-agungkan para aulia Allah, lebih melebihi derajat mereka mengagungkan para nabi dan para rasul. Dan guru mereka, gurunya kaum Sufiyah yang paling ekstrim adalah kaum Syiah Rafidhah. Ya, kaum Syiah Rafidhah sampai mereka mengatakan bahwa makamnya para imam-imam mereka lebih tinggi, lebih utama ketimbang para malaikat muqarrabin, dan lebih mulia ketimbang para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ungkapan yang mengatakan, ya, di dalam kalimat ini, barang siapa yang memuliakan seorang yang penuntut ilmu seperti dia memuliakan 70 orang yang mati syahid. Ini juga bagian dari hadis yang palsu tadi. Kemudian yang berikutnya, beliau meriwayatkan, man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin, wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Barang siapa yang salat di belakang orang berilmu seperti dia salat di belakang nabi, dan barang siapa yang salat di belakang nabi maka diampunilah dosa-dosanya. Ini juga hadis yang tidak ada dasarnya, la aslalahu, tidak ada dasarnya. Ya, disebutkan dalam Al-Fawaidul Majmu'ah, juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah ad-dhaifah hadis nomor 573. Kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu. Antum tahu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang salat di belakang Nabi itu beragam macam orang. Di antaranya adalah orang-orang munafik yang mereka juga salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah artinya karena salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pasti diampuni dosanya? Jawabannya tidak. Ya. Maka ungkapan di sini mengatakan man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Barang siapa yang salat di belakang Nabi pasti diampuni dosanya. Ini jelas kepalsuannya. Jelas tidak sahih. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal istamir ya ustadzana. ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عظم العالم فكأنما يعظم الله تعالى ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله. Hasbukuna. Kemudian Asyar Masahi Al-Maliki, ya, dia mengutip di awal kitabnya Nazmud Durar, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, man 'azzama al-'alima fa innama yu'azzimullah ta'ala. Barang siapa yang memuliakan orang berilmu maka pada hakikatnya dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahawana bil 'alimi fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih. Barang siapa yang meremehkan orang berilmu, maka sesungguhnya itu meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu.
ya. Dengan makna-makna yang serupa dengan hadis ini pun diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang palsu. Ya, dan hadis palsu la faidata fi, ya, tidak ada faedahnya. Kita tidak perlu mengambil faedah dari hadis yang diriwayatkan dengan kepalsuannya. Kalau hadis dhaif masih mungkin, ya. Terlebih lagi hadis dhaif yang mukhtalaf fi dha'fih, ya, mukhtalafun fi dha'fihi, yang terjadi perselisihan di dalam kedhaifannya. Ada sebagian alim mendhaifkan, sebagian alim mensahihkan atau menghasankannya. Yang seperti ini kita bisa mengambil istifadah, terlebih lagi jika itu bukan bagian dari inti permasalahan dari yang sedang dikaji. Bisa jadi hadis-hadis fadail, hadis-hadis keutamaan. Jika masih dhaif, mungkin kita masih bisa mengambil faedah dari hadis dhaif tersebut. Namun jika hadis itu adalah hadis maudhu', la faidata fi, dan tidak ada faedahnya sama sekali. Dan di sini disampaikan, ya, dalam hadis dhaif yang dalam hadis palsu yang disampaikan ini, bahwa memuliakan orang berilmu seperti memuliakan Allah, meremehkan orang berilmu seperti meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini juga tidak benar mutlak seperti apa yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Ustazana. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu kafa bil ilmi syarfan an yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha bihi idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Nah, yakfi huna. Kemudian penulis mengutip perkataan atau asar dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an yang mengatakan kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukuplah ilmu itu sebagai sebuah kemuliaan. Karena apa? Karena semua orang yang tidak berilmu pun sering mengaku dirinya berilmu. Ya, tidak berilmu sering mengaku dirinya berilmu dan bangga jika dikatakan dia bagian dari orang berilmu. Dan cukuplah kebodohan itu sebagai suatu celaan. Karena apa? Karena orang bodoh sendiri tidak mau dikatakan dirinya bodoh. Ya, subhanallah. Dan ini hak, ya akhi. Ya, ini sesuatu yang nyata. Di zaman kita saat ini, Allah, ustadz ini macam-macam bentuknya, ya. Ustadz ada ustadz biru, ustadz abu-abu, ustadz kuning, ustadz ini, ya, ustadz lompat, ustadz duduk, ustadz lari-lari, ya, dan beragam label-label ustadz yang ada. Hanya kemampuannya misalnya untuk pakai sorban dan muter selendang saja, dia bisa dikatakan sebagai seorang ustadz, ya. Sedangkan dia jangankan ilmu, ya, membaca Al-Qur'an saja bermasalah. Ya, Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Namun dengan itu mereka menisbatkan dirinya dengan ilmu, ya. Sehingga untuk melihat, ya, gelar-gelar yang aneh, yang unik, yang lucu, ya, di antara para dai yang dimunculkan di zaman ini, ya. Dan tampilan ustadz, ada ustadz yang dikenal ustadz kiai atau orang yang dikatakan berilmu, ceramahnya apa? Umpatan, cacian, cemoohan, ya, hinaan, Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah, kosakata umpatan dan kosakata hinaan dan celaan. Ada lagi ustadz nyanyian dan dendangan lagu, ya. Ada lagi hanya lucu dan melawak, ya. Dan lagi subhanal malikul qudus, ya, dengan beragam macam model ustadz yang kita tonton di media kita saat ini dengan segala corak dan bentuknya, dan hanya karena mereka tampil di media, karena mereka memiliki panggung, ya, kemudian mereka berdakwah la ilmu wala syai', ya, wala lughal arabiyyah wala ilmu wala kitab wala sunnah wala syai', ya, tidak tahu bahasa Arab, tidak mengerti Al-Qur'an, tidak mengerti sunnah Nabi SAW. Dan andai kata mereka mau setidaknya membaca bagaimana perjalanan ulama-ulama terdahulu sehingga mereka dikatakan alim, bagaimana dikatakan sebagai orang berilmu, mereka akan sangat malu terhadap dirinya sendiri. Kita pun malu dengan itu, ikhwatan iman, ya. Dengan gampangnya kita diustadkan, sedangkan kita sadar bahwa kita jauh dari kata ustadz, jauh dari kata orang alim. Kita merasa bahwa kita, Allahul musta'an, banyak masih menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, banyak menyia-nyiakan waktu bukan untuk membaca, untuk menulis, untuk mentalkhis, meringkas ilmu, mensyarah dan yang lain sebagainya. Kita jauh dari kata ilmu. Namun begitu mudahnya di zaman ini kita diustadkan, dialimkan dan dinisbatkan kepada hal-hal yang
gelar-gelar yang hebat, yang luar biasa, yang kita sadar bahwa kita belum berhak pada gelar-gelar tersebut. Dan juga cukuplah jahal, kebodohan itu sebagai sebuah kebodohan dan celaan, karena orang yang bodoh tidak mau dikatakan bodoh. Ini kenyataan ikhwatal iman. Berapa banyak orang jahil, orang bodoh, tidak sadar bahwa dirinya jahil atau bodoh. Tidak sadar bahwa dirinya tidak berilmu. Dan paling parahnya kondisi adalah yang seperti itu. Bodoh tapi dia tidak tahu dirinya bodoh, dan bahkan sebaliknya dia merasa dirinya berilmu dan di atas sesuatu. Ya, saya alim, saya mufti, saya ini, padahal bodoh. La syai'a fi. Tidak ada sesuatu yang ada yang bisa dia sampaikan. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Naam Ustaz. وقال بعد السلف خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. وقال أبو مسلم الخولاني العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. Naam. وقال أبو الأسود الدؤلي ليس شيء أعز من العلم الملوك حكم على الناس والعلماء حكم على الملوك. Naam, yakfi huna Ustaz. Kemudian ada beberapa perkataan salafus salih yang dikutip oleh penulis. Qala ba'dus salaf khairul mawahibi al-aql wa syarrul mawahibil jahl. Ya, anugerah terbaik itu adalah akal. Anugerah terbaik adalah akal. Dan seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Dan ini adalah hak benar ikhwatal iman, bahwa anugerah terbaik yang Allah berikan bagi kita adalah akal, yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala membedakan kita dengan binatang. Ya, dengan akal inilah Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia dengan makhluknya yang lainnya, terutama binatang. Bukan otak, ya, karena otak, binatang punya otak. Tapi apakah binatang punya akal? Tidak. Ya. Jadi setiap yang berotak tapi tidak berakal, ya dia telah merendahkan dirinya sederajat dengan binatang ternak. Maka Allah menyebutkan mereka dengan ulaika kal an'ami bal hum adhal. Ya, mereka seperti binatang ternak dan bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Dan musibah yang paling besar adalah kebodohan. Karena benar ikhwatal iman, ketika seorang itu jahil, maka dia akan menempuh suatu jalan kebingungan selama hidupnya. Ya, kita sadar perjalanan keluar rumah menuju satu destinasi tertentu, ya, di saat ini, di zaman ini kita sangat menggantungkan misalnya Google Map misalnya, ternyata pakai data kita habis dan kita tidak bisa mengisi dan kita tidak bisa, sedangkan kita menuju satu jalan yang baru, ya, kita sedang kebingungan, dan ini adalah perjalanan yang terjauh, yang paling berat yang kita akan tempuh. Apalagi kita harus masuk ke satu komplek yang berkelok-kelok dan lain sebagainya. Itu sangat menyusahkan. Apalagi menjalani hidup dengan cara yang seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Kemudian penulis mengutip perkataan Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama'. Bahwa orang-orang berilmu di bumi itu bagaikan bintang di langit. Idza badat linnasi ihtadaw biha wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Jika nampak bintang-bintang di langit, maka mereka bisa mengambil petunjuk melalui bintang-bintang tersebut. Dan jika tersembunyi, artinya ketika terjadi gelap, awan, mendung, maka mereka pun kebingungan. Karena di antara fungsi bintang adalah sebagai petunjuk arah, ya, bagi mereka-mereka yang mengetahui ketika mereka hidup di tengah padang pasir yang tidak jelas mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Yang bukit-bukit pasir itu karena tiupan angin berpindah dari satu arah ke arah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lembah-lembah pasir pun demikian, ya, tanpa ada jalan yang jelas, rambu yang jelas, panduan yang jelas. Apa yang menjadi petunjuk bagi mereka untuk menuju perjalanan dari satu titik ke titik tertentu di tengah padang pasir yang sedemikian luasnya, ya, tidak ada satu jalur jalan, ya, tidak ada rambu, ya, bukit-bukit pasir yang berpindah-pindah, ya, bagaimana mereka mengambil petunjuk? Dengan bintang yang ada. Dan ulama diibaratkan seperti itu, karena dengan ilmu dan ulama manusia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, yang mana yang harus diikuti dan mana yang harus dijauhi. Kemudian penulis mengutip dari Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullah, laisa syai'un a'azza minal ilm, al-muluku hukamun 'alan nas wal ulama'u hukamun 'alal muluk.
Tidak ada sesuatu yang lebih mulia ketimbang ilmu. Karena raja-raja mereka menjadi pemimpin bagi manusia. Sedangkan para ulama adalah pemimpin, adalah mengambil keputusan di antara raja-raja. Ini wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita kutipkan pemahaman ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah SAW dan ulil amri di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, kemudian ulil amri. Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu an, beliau menafsirkan ulil amri minkum ay al ulama, yaitu al ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengutipkan perkataan-perkataan para ulama tafsir tentang wa ulil amri minkum, al-ulama dan umara, kemudian beliau mengatakan bahwa yang tahqiq, yang rajih tentang hal ini bahwa umara, pemimpin ditaati karena taatnya mereka kepada ulama. Ya, umara ditaati karena ketaatan mereka kepada para ulama. Dan ulama ditaati karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selama ulama ini taat kepada Allah dan rasulnya, ittiba, mengikuti Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ditaati karena taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan umara mereka ya sebagai kondisi umara yang ideal, yang terbaik adalah kondisi umara yang ulama. Umara yang ulama. Pemimpin-pemimpin berilmu. Namun jika tidak sampai dalam kondisi yang seperti ini, bukan berarti kemudian pemimpin-pemimpin itu menduduki kepemimpinan itu tanpa ilmu, tapi mereka merujuk kepada orang-orang berilmu. Ya, mengambil mufti-mufti, orang-orang yang berfatwa, yang menjadikan rujukan, yang mereka jadikan sebagai rujukan di dalam ilmu agama, yang mengambil keputusan, dan fatwa-fatwa ulama inilah yang dia ambil dan kemudian diterapkan, dijalankan di dalam roda pemerintahannya. Maka dengan jalan inilah, maka dengan pemahaman ini jugalah dipahami bagaimana para pemimpin itu ditaati oleh rakyat, oleh masyarakat. Namun sebaliknya, para ulama merekalah yang ditaati oleh para umara. Dengan kondisi yang seperti ini, maka berjalanlah kehidupan masyarakat itu dengan baik, kehidupan suatu rakyat, suatu masyarakat, suatu negara dengan baik ketika orang-orang berilmunya taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mutlak, dengan tunduk dan mutlak kepada Allah dan Rasulnya, mengembalikan segala sesuatu terjadi ketika terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasulnya dalam kondisi seperti ini. Kemudian umaranya taat kepada ulamanya yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak untuk tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya, dalam kondisi yang seperti itu juga rakyatnya taat kepada ulil amrinya yang berusaha taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan kondisi seperti ini, jadilah sebuah negara itu sebagai negara yang baik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, mungkin jika ada yang ditanyakan dari materi yang telah kita sempat bahas pada kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum. Oke. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah pada hari ini pertanyaan sangat banyak sekali. Masya Allah. Luar biasa semangatnya para jemaah dalam menuntut ilmu. Pertanyaan pertama dari Aisyah Aqilah, kelas 2. Dan menurut Ana pertanyaan ini sangat elegan sekali tentang hadis fi kulli kabidin rutbatin ajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, Ana pernah melihat beberapa kali dari media beberapa rekan-rekan akhwat muslim menjadi rescuer, penyelamat anjing-anjing jalanan dengan landasan hadis pada setiap jantung yang berdetak itu ada pahala. Maka anjing-anjing tersebut disayang, dielus-elus, dirawat, diberikan tempat tinggal, makanan, serta kesehatan terjamin. Apabila akan melakukan ibadah, mereka membersihkan diri dan pakaiannya. Apakah bisa Ustadz hadis tersebut dijadikan landasan dari perbuatan demikian? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nas-nas Al-Quran dan sunnah itu diamalkan dan bukan untuk dipertentangkan. Ya, jika Nabi SAW mengajarkan untuk berbuat baik kepada binatang, dalam fungsinya untuk rescuer, untuk memberikan pertolongan, menyelamatkan, dan memberikan fasilitas tempat spesifik yang artinya sesuai dengan bahwa tempat pengasuhan untuk anjing ya bukan diasuh di rumah, maka oke saja, boleh saja. Namun kenyataan yang terjadi
yang banyak dilakukan, yang sangat disayangkan, bahwa itu dilakukan hanya untuk mencari popularitas, untuk mencari image di masyarakat. Karena jika tidak, kenapa harus distatuskan? Kenapa harus diposting? Kenapa harus begini dan begitu? Ya, kenapa harus mencari empati dan simpati pemirsa, penonton, dan yang lain sebagainya. Jika dia melakukannya karena lillah wa fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, lakukan itu, dan biarlah para malaikat yang mencatat apa yang Anda perbuat, dan tidak harus dan tidak boleh memeliharanya di dalam rumah. Karena Nabi SAW telah melarang hal tersebut, bahwa malaikat tidak masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Dan juga seseorang yang memelihara anjing di rumahnya, maka setiap hari pahala yang dia lakukan berkurang satu qirat tiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jika ingin melakukan amalan tersebut, artinya berbuat baik kepada binatang ternak, jangankan sekedar anjing, buaya sekalipun silahkan. Ya, komodo, mau apapun silahkan berbuat baik kepada semua yang berdetak. Ya, tidak harus hanya kepada anjing. Ya, apapun itu, mau kadal, mau apapun silahkan berbuat baik kepada binatang apapun yang ada di muka bumi. Tapi bukan berarti kemudian kita melakukan hal itu untuk riya dan sum'ah, dikenal popularitasnya, syuhrah, untuk dikenal sebagai orang yang care, berhijab tapi piara anjing. La haula wala quwata illa billah. Apa yang Anda cari dengan itu? Apa yang Anda inginkan dengan yang seperti ini? Agar disebut oleh masyarakat karena kenyelenehan Anda ini, keanehannya, ya, wanita berhijab tapi melihara anjing, la haula wala quwata illa billah, ya. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan bahwa memelihara anjing itu menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian juga Nabi SAW lah yang bersabda bahwa barang siapa memelihara anjing maka hilanglah pahalanya setiap harinya satu qirat. Ya, Nabi SAW juga yang beliau SAW bersabda untuk berbuat baik kepada binatang, yang kepada semua makhluk hidup, termasuk anjing. Dan Nabi SAW lah yang menyebutkan bagaimana seekor anjing yang kehausan yang diberi minum oleh seorang wanita zina, Allah mengampuni dosanya. Dan Nabi SAW bukan menganjurkan seseorang untuk memelihara anjing, tapi berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Afkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam kesempatan pembacaan kitab saat ini ditemukan banyak hadis yang statusnya dhaif bahkan maudhu'. Apa nasihat bagi kami yang tidak mengetahui ilmu hadis dalam membaca kitab-kitab ulama? Kenapa penulis banyak menuliskan hadis maudhu' tersebut? Apakah ada perbedaan dalam penilaian kesohihan hadis-hadis tersebut? Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang berilmu, dan ini diantara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi seluruh makhluknya, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada orang yang berilmu yang di atasnya. Selalu seperti itu. Ketika ada seseorang memang sangat pakar di dalam ilmu fiqih misalnya, pakar dalam ilmu fiqih, namun ternyata dia lemah dalam ilmu hadis, ya misalnya. Ada seorang yang sangat mendalam ilmu hadisnya, namun dia tidak mendalam dalam ilmu tafsir Al-Quran misalnya. Dan terus demikian ilmu dalam ilmu agama ini. Yang dengan itu satu alim dengan alim yang lainnya saling support, saling mengisi, saling mendukung, saling menguatkan. Ya, dengan tujuan bukan untuk buku itu dibuang ketika ada hadis maudhu' dan lemahnya. Setelah kita melihat dengan adanya tahqiq para ulama, penjelasan para ulama dari riwayat-riwayat ini, bukan mengajar wah ini buku nggak bermanfaat, kita tinggal aja karena banyak hadis palsunya. Tidak seperti itu. Penelitian para ulama yang menjelaskan tentang kelemahan dan kepalsuannya, dan perhatian mereka terhadap kitab ini, bagaimana mereka mentahqiq, membandingkan satu manuskrip dengan manuskrip yang lainnya, dan mengklasifikasikan hadis-hadisnya satu dengan yang lainnya, mana yang lemah, mana yang sahih, mana yang dhaif, dan mana yang maudhu'. Itu menunjukkan bahwa buku ini memiliki nilai tertentu dan perlu dipelajari dan dikaji. Ya, memiliki nilai tertentu dan perlu dipelajari dan untuk dipahami. Adanya riwayat-riwayat ini kenapa tidak dihilangkan begitu saja, supaya di skip begitu saja? Itu akan menghilangkan otentisitas dari karya yang ditulis oleh orang alim tersebut. Ya, kenapa tidak ada intervensi dari muhakkik misalnya menghapus-hapuskan? Ya, yang seperti itu tidak amanah. Maka sampaikanlah amanah secara utuh, tapi kelebihan ilmu yang Anda ketahui, ternyata riwayatnya ada kelemahan, ada kepalsuan, sampaikan. Berikan catatan. Ini catatan dari si muhakkik. Dan ini diantara bentuk amanah ilmiah. Dan ini ikhwatal iman diantara spesifikasi yang khusus, yang keutamaan yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Di luar Islam tidak ada. Di luar Islam tidak ada. Jangankan terhadap karya tulis seseorang.
Ya, jangankan terhadap karya tulis seseorang, dalam kitab suci saja, atau melihat Alkitab versi satu dengan versi yang lainnya, mereka terjadi perubahan kalimat bahasa dan lain sebagainya, tambahan pengurangan tanpa tanda kurung, tanpa spasi, tanpa ini, tanpa kutipan, dan yang lain sebagainya. Dengan begitu saja masuklah kalimat-kalimat intervensi manusia dengan gampang dan mudahnya. La haula wala quwata illa billah. Oke, jadi dua pertanyaan awal tadi insya Allah yang akan mendapatkan khimar dari nuansa syar'i ya. Insya Allah Barakallah. karena Ana yang disuruh memilih dari selamat untuk Aisyah Atila dan M. Afkar. Mudah-mudahan bukan seorang laki-laki yang jomblo karena harus dihadiahkan juga gitu. Pertanyaan berikutnya dari Abu Alif kelas 2 Ikhwan. Bismillah. Untuk anak laki-laki sebaiknya diarahkan cita-citanya menjadi apa? Dan untuk anak perempuan sebaiknya diarahkan menjadi apa? Syukran Ustaz. Waffaqakallah, barakallahu fiik. Cita-cita, fungsi orang tua itu adalah fasilitator. Dia mengarahkan saja. Cita-cita jangan diarahkan, ya. Jangan karena misalnya orang tuanya dokter, anaknya harus jadi dokter. Orang tuanya ustadz, anaknya harus jadi ustadz. Orang tuanya insinyur, anaknya harus jadi insinyur. Kita memfasilitasi mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan hikmahnya. Menciptakan mereka dengan hikmahnya, dengan fungsi yang insya Allah Allah telah tentukan bagi mereka nantinya ketika mereka berbaur di dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi mereka menjadi pemimpin suatu masyarakat yang adil, dan kita sebagai fasilitatornya. Dengan fungsi kita apa? Menanamkan hal-hal yang bakal mereka butuhkan ketika mereka besar. Ya, tanamkan kepada mereka kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada Al-Quranul Karim, pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini menjadi modal dan bekal mereka. Jadi apapun mereka, ya, apakah nanti jadi tukang tambal ban, tapi yang amanah? Apakah mereka menjadi seorang presiden, namun yang amanah? Apapun profesinya, tidak ada profesi yang hina selama tidak selama profesi itu bukanlah sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Ya, jangan sampai menjadi profesinya apa? Tukang ramal, ya, ini haram, ya. Profesinya apa? Koruptor, ini sesuai dengan namanya, koruptor sebagai profesi, ya, jago korupsi. Ini adalah pengkhianatan, ya, bukan yang seperti itu. Tapi ketika profesinya adalah profesi yang dibutuhkan oleh umat, petani, peternak, ya, ini adalah profesi yang luar biasa, yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia yang sekarang tidak kebayang. Orang zaman sekarang ini apa profesinya? Pengen jadi peternak kambing misalnya, ingin menjadi peternak bebek atau ayam, ya, ingin menjadi petani, untuk petani makanan pokok atau sayur-sayuran atau buah-buahan, yang karena kita tidak kepikir ke sana, akhirnya ini semuanya diambil oleh orang-orang kafir. Ya, semua orang kafir berprofesi sebagai itu, kita adalah konsumennya, ya, kita yang mengkonsumsi itu semuanya. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Pertanyaan berikutnya, ini titipan dari Ustadz Edo An-Najm. Syuhada itu orang yang meninggal karena membela agama Islam saja atau ada definisi lain? Dan bagaimanakah dengan orang-orang yang meninggal karena membela negara seperti pejuang, TNI, apakah dinamakan syuhada juga dan mendapatkan keutamaan syuhada? Barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallah. Asik. Nah, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat beliau, ma ta'udduna syahidu fiikum? Menurut kalian siapakah orang yang dikatakan orang mati syahid? Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, alladzi qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Yang terbunuh di jalan Allah dialah yang mati syahid. Kemudian Nabi SAW bersabda, idzan asyuhada'u fi ummati qalil. Nah, jika demikian maka para syuhada di umatku itu adalah sedikit. Kemudian beliau SAW sudah mulai mendetailkan, ya, bagaimana orang yang terkena taun, terkena wabah itu mati syahid. Mabtun, yang sakit perutnya dia mati syahid. Al-hariq, yang mati terbakar mati syahid. Al-gharq, yang mati tenggelam dia mati syahid. Ya, al-jam'ah, yaitu seorang wanita yang mengandung, hamil, kemudian melahirkan, meninggal dunia mati syahid. Ya, dan beberapa hal yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mati syahid tidak hanya terbatas kepada mereka yang mati di medan perang.
Ya. Kemudian tadi ditanya tentang TNI, Polri dan yang sebagainya yang mati di dalam tugasnya, apakah mereka mati syahid? Pertama perlu dipahami bahwa kata syahid atau syahadah, status syahadah ini hanyalah diberikan kepada muslim. Ya, kita tahu bahwa anggota TNI dan Polri tidak semuanya muslim. Ya, jika di antara mereka yang muslim, dan mengemban profesi dan jabatannya, menjalankan fungsi tugasnya, membela negara, dan dengan tujuan memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga keamanan masyarakat, menjaga dari para pengacau, para demonstran, para teroris misalnya, atau provokator yang merusak, atau mereka-mereka yang melakukan pemberontakan, kemudian mereka membasmi para pemberontak tersebut dengan atas nama apapun si pemberontak ini. Namun si tentara atau Polri tersebut, mereka melakukan hal itu untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara ini dan menjaga agar agama Allah Subhanahu wa taala terjaga di negeri ini. Ya, man qatala litakuna kalimatullahi al ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad untuk agar kalimat Allah itulah yang paling mulia, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Abu atau Ummu Cilo kelas 3 Ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Tentang keutamaan penuntut ilmu itu mendapatkan doa dari malaikat dan juga istighfar dari makhluk-makhluk. Apa hukumnya menuntut ilmu dari orang atau yang ahli tapi non muslim seperti ahli teknologi, ahli kedokteran dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu dunia lain? Apakah masih akan mendapatkan doa dari malaikat dan keutamaan-keutamaan tadi? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Semua fadilah yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu hanya dikhususkan untuk ilmu syar'i. Ya, semua keutamaan yang disampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu begini, ilmu begitu, ilmu itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan semua fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan tentang hal ini hanya dibataskan kepada ilmu syar'i. Ilmu qala Allah wa qala Rasul. Itulah ilmu yang dimaksud. Tidak ada yang lain. Namun bukan berarti bahwa menuntut ilmu yang lainnya tidak mendapatkan nilai pahala. Ya, menuntut ilmu yang lainnya tidak mendapatkan nilai pahala. Jika Anda menuntut ilmu yang lainnya, misalnya arsitektur atau sipil atau yang lainnya kedokteran dan yang lainnya, tapi Anda menuntut ilmu itu untuk karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkannya adalah untuk memuliakan agama Allah karena itu bagian dari ilmu yang fardhu kifayah yang harus ada di antara kaum muslimin, maka niat Anda di dalam menuntut ilmu agama itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gurunya, ya, profesi pengajar yang mengajarkan ilmu-ilmu dunia, mereka belajar ilmu dunia mencari niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya adalah karena dunia. Ya, kita tahu itu orang-orang kafir itu mereka belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar ini, dan semua ilmu yang mereka pelajari bukan untuk mencari kedudukan yang mulia di sisi Allah, tapi mereka mencari dunia. Sebatas itulah yang mereka dapatkan, dunia, tidak lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, pertanyaan dari Abu atau Ummu Hisham, TK. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Ana ada 2 pertanyaan dan alhamdulillah dua-duanya sepertinya penting dan berkelas. Yang pertama, keutamaan dan kemuliaan orang berilmu atau para ulama tadi sangatlah tinggi sehingga makhluk baik di bumi maupun di langit beristighfar baginya. Lalu bagaimana dengan kami yang masih belajar? Adakah keutamaan bagi kami para tulab agar bisa menjadi motivasi kami untuk men-trigger diri kami? Mohon kiat bagi kami agar dapat istiqomah menuntut ilmu. Pertanyaan kedua, seperti yang tersebar, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, seringkali tersebar pesan atau informasi di media sosial atau WA, baik itu terkait amalan atau hal-hal terkait Islam yang didasarkan pada hadis dhaif dan maudhu'. Bagaimana sikap yang terbaik menghadapi situasi tersebut? Apakah sebaiknya diluruskan atau kita diam saja seperti mengingkari dalam hati? Karena seringkali ini membuat adanya perdebatan ataupun tersinggung dan akhirnya saling hajar satu sama lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Waffaqakallah, barakallahu fiik. Mengenai yang pertama, keutamaan bagi talibul ilm telah kita bahas, di antaranya man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu,
maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Dan pertanyaan lebih dalam lagi, siapa yang tidak ingin dimudahkan jalannya masuk surga? Ya, kita berharap untuk dimudahkan jalan kita untuk masuk surga. Maka ini di antara keutamaan talabul ilm, keutamaan menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, mengenai beredarnya berita-berita bohong dan palsu yang ada di beberapa media yang tersebar di masyarakat. Bagaimana sikap kita? Mengingkari dengan hati adalah lemahnya iman. Dan sampai kapan iman kita ini lemah terus? Ya. Dan menyampaikan al-haq itu jika Anda supaya gini. Bagaimana caranya supaya kita tidak merasa tidak enak? Supaya tidak merasa tidak enak. Supaya kita tidak merasa kesannya itu merusak suasana. Akhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, meluruskan yang salah, itu adalah bab nasihat, menasehati. Meluruskan yang salah itu nasihat. Nasihat itu menginginkan kebaikan bagi orang yang kita beri nasihat. Menginginkan kebaikan bagi mereka. Mendiamkan mereka terjerumus ke dalam kebatilan itu jahat. Ya, kita tahu teman kita hampir terjerumus ke dalam jurang dan kita biarin dia, jahat. Itu kejahatan. Ketika kita tahu dia hampir masuk dalam jurang, tahan, pegang dia, selamatkan dia. Itu niat yang ada dalam hati. Ketika kita diamkan ada suatu kebatilan, ya, men-share media di dalam media-media yang kita tahu menyampaikan hadis-hadis lemah dan palsu, ya, dan kemudian kita diamkan ide-ide pemikiran-pemikiran sesat dan nyeleneh dan kita diamkan. Nah, tapi ketika menyampaikan hal ini ada dua kelompok manusia. Ada yang diberi nasihat menerima, ada yang diberi nasihat ngeyel. Kalau kita bertemu dengan model yang kedua, diamkan. Ya, setelah kita sampaikan, membantah supaya tidak jadi debat kusir, diamkan. Oh, dia bantah. Ya, saya cuma menyampaikan saja. Saya mohon maaf kalau itu menyinggung hati. Misalnya, begitu saja. Tapi kalau dia terima, itulah yang kita harapkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa men-setting hati setiap orang supaya menerima apa yang kita sampaikan. Tapi yang paling setidaknya sampaikan. Ketika ketemu orang yang ngeyel, orang jahil, wa idza marru billahu marru kirama. Kita melewati orang-orang yang ghafil, yang lalai, yang mereka cenderung untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, lewati begitu saja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mereka diajak berbicara dengan orang-orang jahil, mereka berkata dengan salam, dengan kedamaian dan keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Abu atau Ummu Nisrina, TKB. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan dan kesehatan kepada Ustadz serta keluarga. Amin. Berkaitan dengan taat kepada ulil amri, saya pernah membaca ada hadis menaati ulil amri meski mereka memukul punggungmu. Lalu bagaimana dengan kenyataan ulil amri yang tidak merujuk pada ulama sehingga banyak demo dan sebagainya? Apakah kita harus tetap taat pada mereka? Nah, berdasarkan hadis yang Anda baca, itu menunjukkan bahkan walaupun mereka mengambil hartamu, memukul punggungmu, tidak mungkin ini merujuk kepada ulama. Ya, tidak akan mungkin ada pemimpin yang sampai mengambil harta rakyatnya, memukul punggung rakyatnya. Itu tanya dulu kepada orang alim, syekh, alim, imam, mufti, bolehkah kami mengambil harta rakyat kami dengan zalim? Bolehkah kami memukuli mereka? Kemudian sang imam dan ulama itu mengatakan boleh saja, silakan lakukan itu. Itu mustahil. Ya, itu menunjukkan, hadis tersebut menunjukkan dan mengisyaratkan terkait dengan adanya ulil amr, pemimpin-pemimpin yang memukuli punggung dan mengambil harta rakyatnya dan mereka tidak lagi melihat hak dan siapa yang tidak berhak. Dalam konteks yang seperti itu sekalipun, bagaimana sabda Nabi SAW, isma' wa'ati', dengar dan taati. Maksud dengar dan taati itu adalah tidak melakukan pemberontakan. Bukan artinya kita menyetujui semua sikap-sikap mereka. Ya, bukan berarti ketika dai-dai salafi, ulama-ulama sunnah ini menyampaikan hal ini, artinya bahwa imam ini, ulama ini derajat ulil amri kita sama seperti khulafaur rasyidin. Bukan untuk itu. Karena kemaslahatan itu ada dua. Maslahatan dunia akhirat dan ada maslahat dunia. Maslahat dunia akhirat dan ada maslahat dunia. Ketika umara kita, mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan kondisi yang terideal, yang paling ideal, yang tadi telah disampaikan, maka kita taat kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan maslahat dunia dan akhirat. Tapi
dalam kondisi yang berikutnya ada umara-umara yang kita taati bukan karena mengharapkan maslahat akhirat dari mereka, tapi mengharapkan maslahat dunia, ya, supaya kondisi masyarakat tidak semakin parah, supaya kondisi umat ini tidak semakin terpuruk karena tindakan anarkis yang dilakukan, perlawanan ini dan itu, pemberontakan, makar, menunjukkan mosi tidak percaya, tidak mau menjalankan anjuran dan ajakan dan saran-saran mereka, itu malah membuat rusaknya aturan kehidupan bermasyarakat di dalam bernegara ini. Ya, lebih baik kita taat kepada mereka sampai dan dengan kesabaran kita, ya, mengingkari dengan hati, bisa jika sanggup menasihati secara langsung, menasihati secara langsung, tidak perlu men-share di masyarakat, tidak perlu mengumumkan di sana sini, karena menyebabkan ketidakpercayaan yang masif kepada suatu masyarakat akan merusak perputaran pemerintahan, ya, semakin rusaknya negara ini. Dan kita bersabar, minta kepada Allah yang terbaik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada pemimpin kita, atau Allah memberikan pengganti yang terbaik bagi kita semuanya dengan pemimpin yang lebih baik dan lebih saleh. Itu cara dan akidah dan manhaj salaf di dalam menyikapi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, mohon nasihatnya. Bagaimana jika anaknya belajar agama, tetapi orang tuanya nggak pernah mau duduk di majelis ilmu? Apakah yang seharusnya kita lakukan? Syukron. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Antum dari An-Najm, jazakumullah khairan. Antum masih mewajibkan bagi wali murid untuk ikut hadir di majelis ilmu. Ini di antara kiatnya. Ya, lembaga-lembaga pendidikan keislaman ini juga mengambil peran di dalam mentransfer hidayah itu bukan hanya kepada anak didiknya, tapi kepada wali-wali murid mereka. Dan ini adalah nikmat dan anugerah yang besar yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Hidayah yang Allah berikan kepada banyak hamba-hambanya. Keinginan banyak orang, walaupun sangat awam dari orang-orang tua, mereka menginginkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tumbuh, anak-anak yang saleh dan salehah. Ini yang perlu kita, antum sebagai lembaga pendidikan, mengapresiasi keinginan-keinginan tersebut. Jadi jangan sampai terlalu mendiskreditkan, mengintimidasi, mencibir. Ya, wah ini anaknya begini, orang tuanya begitu. Ya, anak itu sampai ke sekolah kita karena orang tuanya. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya mengantarkan ke lembaga yang Anda mendidik anak-anak itu di sana. Ya. Nah, bagaimana kiat lembaga pendidikan untuk membuat agar orang-orang tuanya juga terdidik dengan baik, terdidik dengan benar? Itu program-program yang antum buat, bagaimana mengikat dan mengaitkan, menginteraksikan antara orang tua dengan lembaga pendidikan keagamaan ini dan dengan anak-anak didik Anda. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 2 pertanyaan terakhir, Ustaz, insyaallah. Yang berikutnya dari Abu atau Ummu Bara, kelas 2 Ikhwan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, musola di tempat saya diadakan pembagian celengan di mana setiap awal bulan celengan tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan musola yang baru. Nah, saya tahu ternyata kemarin digunakan untuk maulidan. Apakah saya berdosa, Ustadz, karena mengisi celengan tersebut? Kedepannya bagaimana? Apakah saya tetap harus mengisinya? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wafik barakallah. Anda insya Allah tidak berdosa. Ya, mensupport kajian, mensupport musola yang ada di komplek kita, yang kebetulan belum sunnah. Musola atau masjid yang ada di sekitaran komplek kita, selama itu masjid Ahlus Sunnah, artinya Ahlus Sunnah artinya bukan Syiah, bukan Ahmadiyah dan yang semisalnya, ya, tetap butuh operasional. Ya, butuh operasional untuk kebersihan, ya, untuk menggaji marbotnya dan yang lain sebagainya. Niatkan uang yang Anda keluarkan adalah untuk yang seperti itu. Untuk operasional rutin yang memang dibutuhkan dikeluarkan untuk di suatu lembaga atau masjid atau musola tersebut. Di samping itu juga Anda mencoba untuk masuk dalam kepengurusan masjid ini untuk menyampaikan dakwah sunnah di sana. Ya, jika selama ini Anda adalah sebagai donatur pasif, mencoba berubah menjadi seorang donatur yang aktif dengan mencoba berdialog, karena banyak umat Islam yang kita hadapi adalah masyarakat awam yang mereka tidak tahu mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik dan yang lain sebagainya. Karena keawaman dan ketidaktahuan mereka terjerumus ke dalam bid'ah. Sama seperti kita dahulu, ya. Ketika kita masih belum kenal sunnah, kita melakukan banyak bid'ah itu karena kita tidak tahu.
Tapi setelah ada yang memberitahu, menunjukkan, menyampaikan, memberikan hidayah ini dengan santun dan baik dan memahamkan kepada kita, kita mau menerima dan kita mau berubah menjadi lebih baik, dan itu tidak menutup kemungkinan dengan semua jamaah yang ada di komplek dan lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Pertanyaan terakhir dari Abu Rizky TKB. Pertanyaan, Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga, amin. Amin. Terkait kondisi pandemi saat ini, ada dua pendapat Ustadz mengenai sholat berjamaah di masjid. Ada yang mengatakan harus merapatkan shaf, dan ada pula yang membolehkan jaga jarak. Kami sebagai orang awam, pendapat manakah yang mesti diikuti karena kedua-duanya membawa dalil? Jazakumullahu khairan. Barakallahu barakallahu fiik. Ketika perbedaan fatwa dua orang alim, ya, itu membingungkan kita, maka mungkin kita bisa merujuk kepada orang yang lebih alim dari kita, dari mereka berdua, ya, lebih alim dari mereka berdua. Ada pertanyaan sederhana tentang hal ini yang ditanyakan kepada anak, maka anak tanya, coba lihat Makkah dan Madinah, ya, coba lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bagaimana melihatnya live, sudah tidak repot, ya, live, coba lihat live. Dan mereka diisi oleh kibar ulama besar, ya, yang mereka ini mufti dengan kelevelan ilmu yang luar biasa, yang mereka menyelesaikan masalah-masalah keagamaan ini. Dan untuk permasalahan tentang fikih corona, ya, lembaga fatwa Saudi Arabia ini dengan lembaga-lembaga fikih, kajian fikih di Saudi Arabia, mereka menerbitkan pembahasan tentang fikih corona ini terkait dengan karena adanya wabah ini sampai 3.000 halaman. Ya, sampai dengan 3.000 halaman buku mereka mengkaji kasus ini, bagaimana pendapat satu, pendapat lainnya, mana yang lemah, mana yang kuat, bagaimana ini dan sebagainya. 3.000 halaman kitab, ya, sudah ada PDF-nya, sudah beredar di banyak para dai, para ustaz-ustaz kita, ya, siapapun yang mau membaca, mau merujuk bisa mendapatkan banyak hal yang positif di dalam hal tersebut. Ya, dari situ dengan sederhana saja. Ya, artinya kita ini bukan untuk taklid, ya, bukan untuk taklid, tapi dalam bentuk fiqh kepada para ulama, terutama terkait dengan permasalahan yang memang kita sedang bingung dan bimbang di dalam hal tersebut. Ya, namun bagaimana sikap kita? Permasalahan pandemi, menularnya virus, ini bukan ranahnya orang ulama, ya, tapi ranahnya kepada ahli dan pakarnya. Diserahkan kepada ahli dan pakar yang menangani masalah pandemi dan merebaknya virus ini. Bagaimana virus itu tertular, dengan jalur apa, dengan cara apa, dan bagaimana dengan mengantisipasinya. Kemudian setelah sampai solusi-solusi dari pakarnya, kemudian kita tanyakan, kita rujukan bagaimana dengan solusi ini menurut kacamata syar'i, apakah dibenarkan atau tidak. Begitu. Jadi bukan segala sesuatunya kata alim ini, kata alim itu. Karena kenyataan, akhi fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu bahwa merebaknya pandemi dan wabah ini permasalahan penyakit yang sifatnya fisik, ya, penyakit yang sifatnya fisik, bukan bagian dari penyakit syubhat atau syahwat yang merupakan penyakit yang ditangani oleh orang-orang berilmu, tapi sesuatu yang nyata. Maka diserahkan kepada ahlinya, kepada orang yang memang mengerti tentang hal ini. Sebagaimana ketika Anda sedang atau istri Anda sedang hamil atau ingin melahirkan, apa dibawa ke ustadz atau ke bidan atau ke rumah sakit bersalin? Ya, tidak akan dibawa kepada ustadz atau bidan atau kepada ustadz atau syekh, ya, tapi dibawa kepada bidan atau rumah sakit bersalin karena diserahkan kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin kajian pada pagi hari ini cukup dulu, dan ini yang kita harapkan, ya, Masya Allah, para jamaah begitu aktif, begitu banyak pertanyaan, benar-benar baik dalam menyimak. Mudah-mudahan Allah juga mudahkan semua rezeki yang hadir di sini sehingga minggu depan akan juga lebih wow dan lebih banyak juga hadiahnya agar semakin banyak bertanya juga. Tapi kita hanya trigger aja gitu, tapi kita harus luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin sudah selesai, kita kembalikan kepada Ustadz Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir. Mungkin bisa ditutup, Ustadz. Nah, akhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mengambil beberapa fawaid dari risalah dan kitab yang sedang kita kaji. Ya, di antaranya adalah fawaid hadithiyah, dan kemudian ada fawaid dari aqwal para a'immatus salaf, ya, faedah-faedah dari perkataan para ulama-ulama salaf, dari penjelasan mereka tentang faedah dan keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di antara satu di antara dua. Entah kita sebagai orang alim yang di atas jalan hidayah, atau seorang talibul ilm yang
berusaha istiqamah berada di jalur talibul ilm tersebut. Dan jangan sampai kita termasuk di antara jajaran orang-orang yang jahil, dan terlebih lagi yang jahil dan tidak sadar bahwa dirinya adalah orang jahil. Allahumma musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Allah ibarik. Nah. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.